Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana pengacara kondang kita, Ahmad Khozinuddin, yang sekarang tenggelam karena Refli Harun, sepertinya dia mulai mengambil jalur lain untuk tetap terkenal dan namanya tetap dibicarakan. Nah, sekarang Khozinuddin udah males tuh kayaknya ngomongin soal ijazah. Sekarang dia beralih ke IKN. Dan konon kabarnya Khozinuddin mau ke IKN dan dia ngamuk-ngamuk teman-teman. Karena mau menyaksikan seperti apa IKN yang sebenarnya. Apakah nanti benar-benar akan menjadi ibu kota dan bangunan-bangunannya digunakan? Nah, nanti kita simak videonya seperti apa ya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan yang tidak kalah mengejutkannya. Di mana Rocky Gerung hari ini ternyata hadir di Istana Negara. Apakah dia akan dilantik menjadi menteri? Waduh, karena dia sempat bersalaman dengan Pak Prabowo dan juga Mas Wapres Gibran. Kira-kira nih ya, apa yang dia bicarakan ketika bersalaman dengan Mas Wapres? Dan kira-kira apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ketika melihat M. Kodari tetap menjadi menteri, tetap dipakai oleh Pak Prabowo yang selama ini dia kritik habis-habisan. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana mantan Danjen Kopassus lagi-lagi ngamuk ke Pak Prabowo. Entah orang ini nggak ada habisnya ya. Udahlah Pak, istirahat aja. Aduh, Anda ini bikin rusuh terus, bikin ribut terus. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini rakyatnya sakit, pemerintahnya sibuk mindahin ibu kota. Waduh. Tidak jelas juga apakah ada fungsi nantinya. Jangan-jangan nanti seperti Bandara Kertajati. Nanti di sana bukan jadi bengkel pesawat, mungkin bengkel cebong mungkin di sana ya. Bengkel, nanti mangkrak ibu kota baru tadi. Iya. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat. Nah, kalau yang ini kadang-kadang saya bicara bicara organ negara kita itu mereka hanya fokus kepada mereka punya wewenang seperti DPR. Iya, kalau undang-undang IKN itu kewenangannya ada di DPR. Tapi DPR tidak berpikir apakah undang-undang secara substansi itu dibentuk untuk kepentingan rakyat. Semestinya kan DPR mengoreksi presiden karena kemarin banyak proyek infrastruktur mangkrak. Hei, saudara presiden, saya panggil. Gunakan hak menyatakan pendapat DPR. Oh, Anda telah melanggar konstitusi. Yang mana sih yang mangkrak? Bukan malah dilegitimasi dengan mempersiapkan payung hukum atau landasan legitimasi bagi Presiden Joko Widodo untuk menjalankan proyek pindah ibu kota negara yang proyek itu nirfungsi bagi rakyat. Tidak bermanfaat atau bahasa anak sekarang itu anak kekinian unfaedah ini. Unfaedah proyek yang unfaedah. Aduh. Waduh. Rocky Gerung hadir di Istana Negara, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Apakah Rocky Gerung akan dilantik menjadi menterinya Pak Prabowo? Waduh, kalau kita lihat rapi banget Rocky Gerung ya. Klimis. Waduh. Kemarin kritik-kritik Pak Prabowo. Sekarang masuk di Istana Merdeka, di Istana Negara. Aduh, Rocky. Sini Bang. Pak Seskap, Pak Rocky. Senyum dong Pak Rocky, senyum dong. Senyum dong Pak Rocky. Aduh, Pak Rocky. Mau jadi pejabat juga kah Anda Pak Rocky? Memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Ke-1, mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 2, Muhammad Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Waduh, Kepala Bakom RI. Mengangkat Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang komunikasi. Waduh, bentar teman-teman. Tadi kan Rocky Gerung hadir tuh ya kan di Istana Negara. Kira-kira gimana perasaan Rocky Gerung melihat M. Kodari dilantik menjadi Kepala Bakom RI dan juga Bung Hasan Nasbi menjadi Penasihat Presiden bidang komunikasi. Waduh. Dua orang yang selalu dia kritik. Katanya itu masih ada termul, masih ada orangnya presiden sebelumnya Pak Jokowi di kabinet, yakni Kodari, Hasan Nasbi. Waduh, luar biasa. Prabowo harus pecat orang itu, reshuffle orang itu. Dan juga kader-kader banteng
buzzer-buzzer Banteng juga memberitakan kemarin apa tadi gitu ya kan, katanya Mr. Q akan didepak dari kabinet. Waduh, kasihan banget kalian ya. Mr. Q dan Hasan Nasbi tetap berada di kabinet teman-teman. Walaupun kemarin Hasan Nasbi sempat keluar ya dan menjadi komisaris Pertamina, sekarang beliau masuk lagi ke kabinet Prabowo Gibran. Waduh, luar biasa. Widih, hormat ya kan. Hormat ya kan. Ih, ada Mas Gibran, ada Mas Wapres. Salaman sama ini ya, sama Rocky Gerung. Waduh. Kira-kira ngobrolin apa ya? Tadi pas salaman ya. Kira-kira Mas Wapres sama Rocky Gerung ngobrolin apa ya pas salaman tadi ya? Jadi penasaran teman-teman. Jadi penasaran. Padahal kan ya Rocky Gerung sangat keras mengkritik Gibran, sangat keras mengkritik orang-orangnya Pak Jokowi yang sekarang masih ada di kabinet. Waduh. Belakangan Pak di media sosial ada beberapa dinamika, khususnya menanggapi derasnya kritik maupun bullying dari netizen Pak yang dialami oleh Bapak Yusuf Kala dan Bapak Jokowi. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Begini ya. Era kebebasan yang tidak jelas ini batasnya. Ya, harus kita selalu sadar kalau kita sebagai bangsa yang besar itu kita ingat bahwa janganlah karena suatu kontroversi menyebabkan hilangnya atau dilupakannya jasa dari anak bangsa kita sendiri. Bagaimanapun para mantan pemimpin nasional bangsa kita itu kan rekam jejaknya pasti berjasa untuk kehidupannya kita semua. Betul. Ya jangan karena satu sentimen sesaat menyebabkan runtuhnya memori kolektif kita yang begitu baik. Sejak era pemerintahan Jokowi 12 tahun yang lalu atau 10 tahun era Jokowi yang sekarang dilanjutkan oleh Prabowo, kondisi Indonesia ini rusak parah, mundur karena berkembang kuasanya para pengkhianat, terutama yang ada di penyelenggara negara. Sudah kasat mata rakyat atau kita harus meminta pertanggungjawaban pada para pengkhianat itu. Terutama sekarang untuk menindak para pengkhianat ini, kita berharap pada pemerintah yang sekarang berkuasa, dalam hal ini Prabowo. Kan nggak perlu kita sampaikan lagi siapa itu. Tadi udah dikatakan, yang merusak ini adalah Jokowi. Sampai muncul segala macam yang namanya oligarki hitam. Ya karena kepemimpinan pemerintahan Jokowi. Muncullah sekarang wakil presiden atau wakilnya Prabowo. Di samping juga Prabowo berdosa juga ngangkat orang goblok dong ini. Ini sakit hati orang ini udah akut kali ya. Tekanan kekuasaan Jokowi. Dulu saya berharap Prabowo itu oke lah, gandeng Gibran hanya sebagai jalan untuk jadi presiden. Tapi setelah dia jadi presiden, dia harusnya berdiri gagah. Ya maksud saya yang tangkepin para koruptor, penipu, maling, termasuk pecat itu wakil presiden dia. Waduh, pecat katanya wakil presiden dia. Emang bisa Wapres Gibran dipecat sama Pak Prabowo, ha? Aduh, ini mantan dan Danjen Kopassus. Aduh, Pak. Masa pola pikirnya begitu ya kan? Masa Mas Wapres Gibran bisa dipecat sama presiden? Aduh, terus dibilang Pak Jokowi merusak. Merusak apanya? Masa ya saya harus tampilkan prestasi Presiden Jokowi, Presiden ke-7 selama 10 tahun? Kan nggak mungkin, nggak cukup waktunya Pak. Dan sepertinya Bapak ini butuh jabatan gitu. Kayaknya ya, kalau Bapak ini dikasih jabatan sama Pak Prabowo, dia udah bakal diam gitu, udah kicep. Cuma ya rekam jejaknya ya mana ya, sangat-sangat tidak baik teman-teman. Jadi kalau orang-orang seperti ini dikasih jabatan membahayakan negara. Omongannya doang yang kayaknya bener gitu ya kan. Tapi begitu sudah dilantik jadi presiden, walah hidup Jokowi. Yang ngomong Mas Gibran nggak kerja, nih kalian lihat dengan mata kepala kalian masing-masing. Luar biasa. Disuruh borong ikan sama mama Papua ya. Sementara kalian sibuk bikin narasi, Mas Gibran langsung turun ke Papua. Bukan satu titik. Ke Nabire, Mimika, Yahukimo, Sorong, Raja Ampat.
Dan ini bukan pencitraan. Ini kerja yang bisa dicek, bisa dirasakan, bisa dilihat. Beliau datang ke rumah sakit, ketemu warga, dengar keluhan langsung. Bukan nunggu laporan yang udah dipoles biar kelihatan bagus. Yang lucu tuh gini, yang paling keras teriak Papua, Papua, tapi nggak pernah nyentuh tanahnya. Mereka jago bikin narasi penderitaan, Betul. tapi nol kontribusi. Betul. Papua itu bukan panggung buat cari simpati, tapi ini soal tanggung jawab. Jadi bedanya kelihatan jelas. Yang satu kerja diam-diam tapi nyata, yang satu ribut tiap hari tapi nggak kemana-mana. Nggak Gimana pendapat kemana-mana. kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Wih di PS, iya kan? Partai super terbuka. Ngeri kali. Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Bentar teman-teman, sebelum kita lanjut ya. Ini gubernur yang sepertinya terlalu banyak kontroversinya loh. Mulai dari pembelian mobil yang harganya miliaran, kemudian pembelian kursi pijat. Waduh, pokoknya banyak sekali deh, renovasi, rujak. Waduh. Apa yang ada di benak kalian ketika melihat Bapak ini? Mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural dari lubuk hati yang paling dalam. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Saya akan mengambil langkah. Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi. Ke depan, kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Saya nggak ngerti kenapa sekelas Pak JK bisa kepleset. Pak JK, gini ya. Kepleset Masa katanya Pak ya kan. JK ngomong, kasih tahu termul itu. Ya Allah. Termul ini kalimat siapa ini? Ini kan kalimat Roy Suryo yang sering berulang-ulang. Ada yang kami sekarang dibilang ceboker, ada yang bilang termul. Orang langsung mikir, kok Pak JK ngomong termul? Ngerti Banyak sekali Pak JK termul itu ini ternak ya, Mulyono? Ternak itu istilah-istilah konotasinya untuk itu hewan, pendukung Pak. Pak Jokowi ya. Yang beternak itu hewan, bukan manusia. Kalau manusia itu beranak, melahirkan. Beranak pinak. Ini masalah terminologi bahasa ya. Tapi kalau dibilang bahwa dia ternak Mulyono, memang konotasinya sudah negatif. Pertama ternak. Yang kedua Mulyono. Mulyono itu nama kecil Pak Jokowi. Jadilah nama termul. Dibilang lagi oleh Pak JK. Beritahu termul itu. Kalau bukan karena saya, tidak jadi presiden Jokowi. Hubungannya sama kami apa, Pak? Kami nggak pernah singgung-singgung Bapak. Ini ada akun posting suara Rismon, yang itu perbuatan AI kata Rismon. Kemudian menyebut ada 5 miliar dibantu oleh Pak JK. Pak JK tidak kurang dari 1 bulan cerita itu langsung buat laporan polisi. Bagaimana dengan Pak Jokowi yang sudah 4 tahun, 2 tahun terakhir diubek-ubek? Dikoyo-koyo ya kan. Pak JK kemana saluran hukumnya? Pak JK keberatan kemana salurannya? Ke polisi kan? Polisi itu apa? Lembaga penegak hukum kan? Iya. Lah, Pak Jokowi menahan 2 tahun lebih baru buat laporan polisi. 2 tahun. Berarti salurannya sama dong. Dari 2000. Apakah pernah Pak Jokowi jawab? Pak JK itu enggak, Pak JK, Pak 18 kali Jokowi ya, cuma jawab. 17 kali ya. Ketika ditanya wartawan, Pak JK ngomong begini, dia bilang saya orang kampung, saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika saya bertemu dengan Pak Jokowi kemarin, alhamdulillah Pak Jokowi buka mulut. Pak Jokowi bilang,
Pak Rasman, urusan Pak JK terkait dengan pencalonan saya di Gubernur DKI dan Pilpres, kayak gini ceritanya. Ceritalah Pak Jokowi, didengar oleh Bu Ade. Apa ceritanya? Pak Jokowi bilang, Pak Rasman, saya ini hanya sekali saja ditelepon oleh Pak JK. Sekali rupanya. Saat itu Pak JK bilang begini, Pak Wali, karena beliau masih wali kota Surakarta, wali kota Solo. Pak Wali berminat nggak calon gubernur di DKI? Itu memang benar ditelepon Pak JK, tapi by phone, nggak pernah ketemu. Sampai dengan beliau terpilih, tidak ketemu. Setelah terpilih, dia datang, wajar dong. Pak JK datang salam, Pak Jokowi datang salam, pakai baju kotak-kotak. Kasih Tapi selamat. kan kedatangan gitu ya, orang terus menunduk, terus itu dikatakan bahwa dia menang karena saya, kan enggak juga. Ya kalau ada budi baik membantu bisa jadi. Iya, tapi tidak bisa boleh jadi. dong mengklaim bahwa ini karena saya. Ini yang perlu diluruskan bahwa Pak JK itu hanya sekali dihubungi. Dan Pak Jokowi bilang, Pak, saya ini tidak punya partai, tapi saya kader PDI Perjuangan. Silakan komunikasikan ke partai politik. Ini bahasa Pak Jokowi. Terus apalagi Pak Jokowi bercerita bahwa yang benar adalah apa itu? Pak Rasman, lihat nggak pernyataan Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, lihat Bapak Hasim. Ya, itu benar. Pak Hasim ditelepon oleh Pak Prabowo, Pak Prabowo perintahkan Pak Hasim hubungi Pak Jokowi. Terus Pak Hasim bilang, Pak Wali, Anda minat nggak jadi calon gubernur DKI? Nah, kemudian tetap jawabannya ke partai. Lalu kemudian disepakati ada pertemuan beberapa kali di salah satu tempat di Jakarta. Oke teman-teman, untuk urusan Pak JK, Pak Jokowi, siapa yang membawa Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, siapa yang memenangkan Pak Jokowi menjadi presiden, siapa ini, siapa itu, siapa itu, siapa ini, biarkanlah itu semua berlalu. Biarkanlah itu menjadi cerita masing-masing pribadi, biarkanlah itu menjadi cerita masing-masing relawan, masing-masing tokoh yang mungkin merasa punya andil dalam kemenangan Pak Jokowi. Ya, kita harus hormati semuanya. Ya, tapi yang terpenting kita harus move on. Biarkan ini tenggelam, biarkan ini menjadi ya mungkin kiasan-kiasan ataupun menjadi bumbu-bumbu dalam peristiwa kasus ijazah Pak Jokowi. Kita hormati laporan Pak JK terhadap Rismon dan kita hormati klaim Pak JK, ya memang mungkin beliau punya andil, dan kita hormati pendapat Pak Hashim, kita hormati pendapat dari Pak Jokowi. Masing-masing kita harus hormati teman-teman ya, biar tidak terjadi perpecahan yang berlebihan di antara anak bangsa. Dan mengenai Rocky Gerung, saya pikir tadi Rocky Gerung dilantik loh jadi menteri. Saya pikir dia dilantik loh, karena kabarnya heboh banget. Rocky Gerung hadir di Istana Negara. Akankah dilantik jadi menteri? Waduh. Rupanya dia hanya menyaksikan orang dilantik jadi menteri, menyaksikan Mr. Kodari, menyaksikan Hasan Nasbi dan juga yang lain-lainnya. Yang memang dimana ya Rocky Gerung ini kan selalu protes, kok Hasan Nasbi, kok Kodari masih ada di kabinet, dan ini kan jelas orangnya Pak Jokowi, orang Solo, geng Solo, kenapa masih ada di situ? Waduh, rupanya tadi dia menyaksikan Kodari dilantik lagi teman-teman. Dan tadi bahkan dia salaman dengan Mas Wapres, orang yang selama ini dia kritik, orang yang selama ini dia mungkin rendahkan, kucilkan dan lain sebagainya. Tapi apapun itu ya, Mr. Q, Mas Wapres Gibran tetap menjadi sosok yang sangat luar biasa ya. Dan gimana mengenai Kozinudin? Sepertinya Kozinudin ini semua isu dimainkan sama dia ya. Semua isu dilumat sama dia demi popularitasnya sebagai pengacara. Tapi sayangnya jejak rekam dia sebagai pengacara ya buruk sekali teman-teman. Tidak pernah menang di pengadilan. Klien-kliennya masuk bui semua. Ketemu penegak hukum ngamuk, marah-marah, mau berantem terus. Orasi, ini orang pengacara atau aktivis? Nggak jelas teman-teman. Makin nggak jelas posisi orang ini. Di kasus ijazah dia melenting, tapi dia redup karena ada Refli Harun. Kemudian ya mungkin dia dapat nih celah lain yang bisa melentingkan namanya lagi, IKN lagi. Waduh,
luar biasa. Dan tadi pesan yang sangat jelas, terang, dan tegas dari Bapak Hendro Priyono. Jangan sampai kita mudah diadu domba, jangan sampai kita mudah memaki-maki, mencela para tokoh-tokoh bangsa, karena para mantan pemimpin kita sudah jelas punya jejak rekam yang baik, yang berjasa buat bangsa ini, teman-teman. Jadi kalau ada isu yang mungkin bisa berpotensi untuk mengadu domba, kita harus cooling down, kita harus mengalah, jangan sampai perpecahan terjadi. Karena di era saat ini, wah, politik divide et impera itu sangat-sangat kental, teman-teman. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita salah langkah. Jangan sampai, ya ingatlah apa yang dikatakan Pak Jokowi ketika berpidato di acara YouTuber Nusantara. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah menuduh, dan jangan mudah, ya pokoknya jangan mudah-mudah itulah, teman-teman. Jadi kita harus menahan diri, jangan mudah memaki-maki orang tentunya ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.